Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang materi di kelas Teknik Komputer dan Jaringan Dasar. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan kita pertama dulu ya, tentang apa itu komputer dan jaringan dasar. Oke, ini akan sedikit saya ulangi lagi dan akan saya bahas ke materi berikutnya. Kita lanjut ya. Nah, apa yang kalian ketahui mengenai komputer? Apa yang kalian ketahui mengenai jaringan? Dan apa hubungan antara komputer dan jaringan? Nah, kira-kira kalian sudah bisa tahu jawabannya? Nah, tentang apa itu komputer, jaringan, dan hubungan antara komputer dan jaringan itu apa? Nah, sudah bisa? Sudah punya gambaran? Kita lihat dulu ya di sini. Komputer itu adalah sebuah seperangkat alat yang digunakan untuk mengolah data. Dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, itu adalah komputer ya. Jadi mungkin arti dari komputer banyak sekali ya. Nah, ini Bapak jelaskan menurut penjelasan yang mungkin lebih mudah kamu cerna ya, mudah kamu tangkap. Nah, jadi seperangkat alat yang digunakan untuk mengolah data, dapat digunakan juga untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ini komputer. Nah, pasti kamu sudah pernah menggunakan atau mungkin melihat ya bagaimana komputer-komputer itu. Kemudian jaringan itu apa? Jaringan itu beberapa komputer yang saling terhubung. Ya, jadi hubungan, ya itu namanya jaringan. Jadi hubungan. Apa yang dihubungkan? Ya komputer itu tadi. Jadi saling terhubung satu dengan yang lain. Saling bertukar data maupun informasi. Itu namanya jaringan, hubungan. Ya. Jadi komputer dan jaringan. Apa hubungan keduanya? Jadi gabungan dari beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain. Nah, dari jaringan itu syaratnya adalah harus ada lebih dari satu komputer baru bisa berhubungan ya, saling terhubung. Nah, seperti manusia dengan manusia. Kalau tidak ada hubungan, tidak bisa saling mengerti nanti. Nah, namanya itu juga hubungan ya. Nah, ini tentang pengertian komputer jaringan ya. Kita lihat di dalam komputer sendiri ada beberapa item-item ya. Di sini ada dua jenis, yaitu hardware dan software. Sudah pernah saya jelaskan di awal dulu. Hardware itu perangkat keras, kalau software perangkat lunak. Nah, berarti kalau perangkat keras bisa dilihat, bisa tahu bentuknya seperti ini, bisa kamu lihat. Nah, tapi kalau software kita hanya bisa melihat, tapi tidak bisa memegangnya. Karena perangkat lunak kita hanya bisa menggunakan, tidak bisa memegangnya. Ya, contohnya perangkat keras itu seperti mouse, keyboard, monitor, motherboard, kemudian prosesor, RAM, VGA card, dan lain sebagainya yang bisa dilihat dan dipegang. Nah, kalau software yang sering kali kita lihat adalah mungkin Microsoft Office, CorelDRAW, Photoshop, antivirus, atau mungkin program games, dan Google, atau mungkin program yang lain yang pernah kamu lihat. Banyak sekali ya software-software itu. Kalau disebutkan satu-satu tidak ada habisnya nanti ya. Jadi banyak sekali. Software itu juga masuk ke dalam smartphone yang zaman sekarang sudah kita pakai. Jadi ada aplikasi. Kita sekarang mau pesan sesuatu pakai aplikasi ya. Mau pergi kemana pakai aplikasi. Itu juga termasuk software ya, aplikasi. Nah, ini juga termasuk penjelasan tentang software. Nah, kita lihat contoh-contoh hardware ya. Di sini kamu lihat ada motherboard. Nah, motherboard itu adalah apa? Kalau kita artikan, mother itu kan ibu, board itu papan, berarti papan ibu. Nah,
Apa maksudnya papan ibu? Nah, ini contoh saja, ini adalah tubuhnya komputer ya. Bisa juga untuk bagian tubuhnya komputer atau tubuhnya komputer. Nah, motherboard ini memiliki fungsi utama ya. Jadi kalau tidak ada motherboard, ya tidak akan tercipta komputer. Nah, kemudian ada keyboard mouse. Keyboard mouse ini juga termasuk perangkat keras. Jadi berguna sebagai perangkat input ya. Kemudian ada prosesor. Prosesor ini gabungan dari motherboard tadi. Kalau motherboard ini adalah ibunya, kalau prosesor itu otaknya. Kalau ibu tidak punya otak, tidak bisa mikir nanti ya. Nah, itu namanya prosesor. Jadi prosesor ini pikiran atau otaknya motherboard. Jadi kalau motherboard tadi kan ibu, prosesor itu otaknya. Kalau ibu tidak punya otak, nggak bisa mikir nanti, komputernya nggak bisa jalan. Nah, kemudian ada VGA card. Nah, ini VGA card. VGA card ini termasuk perangkat keras sebagai media output yang mengeluarkan visual atau grafiknya. Jadi ketika kamu menyalakan komputer, pasti layarnya langsung menyala. Nah, yang memproses itu adalah VGA card. Ya, jadi dengan VGA card akan langsung tampil layarnya. Ini VGA card. VGA card juga jenisnya bermacam-macam ya. Nanti ketika kita praktek kamu akan tahu. Yang berikutnya ada monitor. Monitor di sini adalah perangkat keras sebagai display atau outputnya. Jadi dari VGA card tadi dikeluarkan ke medianya, yaitu alatnya adalah monitor. Tanpa adanya monitor, kita tidak bisa melihat apa-apa ya. Itu namanya monitor. Monitor banyak jenisnya ya, tergantung ukuran dan model-modelnya ya. Kemudian ada RAM. RAM itu random access memory. Nah, ini biasanya orang-orang menyebutnya adalah memori. Nah, memorinya komputer ya. Nah, seperti kalau di smartphone ya, itu kan ada memorinya, ada 2 GB, ada 4 GB, mungkin ada yang 8 GB, 16 GB. Nah, itu namanya memori. Memori itu hanya menyimpan sebagian data. Berbeda dengan hard disk. Oh ya, di sini belum ada gambar hard disk ya. Ya. Hard disk itu media penyimpanan. Nah, kalau RAM itu penyimpanan tapi bersifat sementara ya. Jadi hanya proses yang disimpan, bukan file lah. Kalau file itu ada di hard disknya. Nah, kalau di smartphone atau HP itu juga ada, tapi bukan hard disk namanya. Itu ada micro SD. Micro SD itu media penyimpanan juga. Tapi smartphone sekarang itu sudah punya internal sendiri, media penyimpanan sendiri yang sudah masuk ke dalam internalnya. Itu biasanya ada yang sudah 16 GB ya, ada yang sekarang sudah mencapai 128 GB. Nah, luar biasa. Karena kebutuhan semakin besar, perangkatnya juga didukung semakin besar. Nah, kalau di komputer itu ada hard disk. Hard disk itu termasuk media penyimpanan. Data-data bisa masuk ke hard disk. Nah, ada lagi, itu ada flash disk. Nah, ini tidak ada gambarnya tadi, belum Bapak isikan ya. Mungkin kamu sudah tahu kalau flash disk ya, karena sudah umum. Flash disk juga memiliki ukuran dan kapasitas yang berbeda-beda. Ada yang 4 GB, 8 GB, 16 GB, bahkan ada yang mencapai 256 GB. Nah, dan harganya juga bermacam-macam. Semakin besar ya, maka semakin mahal harganya. Dan juga tergantung mereknya juga ya. Itu flash disk. Ada juga yaitu SSD atau solid state drive yang terbaru sekarang ya. Kalau hard disk itu adalah media penyimpanan yang perangkatnya berupa piringan ya. Piringan seperti disk ya. Kamu tahu disk atau kaset itu yang bentuknya lingkaran. Hard disk itu juga seperti itu. Isinya adalah disk. Namanya hard disk. Berarti kan isinya disk berbentuk lingkaran. Nah,
Itulah kenapa harddisk bisa rusak, cepat rusak atau bisa gampang rusak karena dia memakai piringan atau disk itu tadi. Nah, jadi kalau terjatuh pasti rusak, disknya tergoncang ya. Seperti kaset itu kan kalau tergores kan rusak. Nah, sama harddisk juga seperti itu. Nah, yang variasi terbaru sekarang adalah SSD atau Solid State Drive. Itu tidak menggunakan piringan lagi, tapi dia menggunakan seperti flash disk ya. Perangkatnya itu seperti flash disk, jadi tidak ada piringannya. Makanya meskipun terjatuh dia tidak akan apa-apa, kecuali kalau terlindas mobil hancur ya. Nah, itu beda lagi. Kalau hanya terjatuh tidak masalah. Nah, itu solid state drive. Dan kecepatannya juga sudah berbeda ya. Kecepatannya sudah berbeda lagi. Nanti bisa kita bahas kalau kita sudah melakukan praktikum ya. Nah, kemudian ada PSU. Nah, PSU apa? Power Supply Unit ya. Ini yang menyaplai listrik. Jadi masuknya listrik itu ke PSU dulu atau ke Power Supply Unit. Kalau tidak ada ini ya tidak bisa nyala ya, karena motherboard itu arusnya tidak tinggi. Nah, makanya harus menggunakan Power Supply Unit. Nah, ini tadi macam-macam hardware ya. Nanti kita bisa bahas ketika kita sudah merakit yang namanya komputer. Oke. Kemudian yang berikutnya ada jaringan dasar. Ini kemarin sudah beri penjelasan ya, dan kamu sudah mengirimkan tugas yang pertama dulu, yaitu apa itu jenis-jenis jaringan dan apa contoh-contohnya. Jenis jaringan ini saya ulangi lagi ya, ada 4. Sebetulnya ada banyak ya, tapi yang umum itu sebetulnya ada 3 yang umum, yaitu LAN, MAN, WAN. Tapi ini saya beri 4, yaitu PAN, LAN, MAN, WAN. Apa saja ini? Nah, Bapak ulangi lagi ya. Itu PAN itu Personal Area Network. Personal Area Network itu berarti jaringan yang skalanya kecil ya, tidak jauh. Setiap hari kita gunakan. Seperti mengirim sesuatu dengan Bluetooth, mengirim sesuatu dengan kabel data, mungkin dari handphone ke laptop atau handphone ke PC menggunakan kabel data atau menggunakan Bluetooth, itu namanya PAN, Personal Area Network. Jadi skala kecil saja. Nah, kedua adalah LAN atau LAN, Local Area Network. Local Area Network itu skalanya lebih besar dari PAN, tapi juga termasuk skala kecil juga sebetulnya, tapi lebih besar dari PAN. LAN itu biasanya dipakai untuk jaringan-jaringan yang ada di sekolah atau mungkin kampus ya, mungkin ada di kantor-kantor, ada di warnet yang mungkin kamu pernah pergi ke warnet, itu namanya jaringan LAN ya, Local Area Network. Nah, kemudian ada jaringan MAN. Jaringan MAN itu Metropolitan Area Network. Biasanya ini digunakan untuk menghubungkan suatu wilayah seperti kota atau kabupaten yang bisa saling terhubung ya, menggunakan Metropolitan Area Network. Ada yang terakhir, ada jaringan WAN, yaitu Wide Area Network. Kalau sudah WAN ini sudah skala besar, bisa menghubungkan suatu negara ya, mungkin seperti jaringan ATM, jaringan perbankan dari Bank Malaysia ke Bank Indonesia, itu menggunakan jaringan WAN ya, Wide Area Network. Ini tentang jenis-jenis jaringan ya. Mungkin kamu sudah tahu, kemarin sudah saya jelaskan ya. Ya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Ini ada menerapkan kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup, atau disebut juga dengan K3LH dalam bidang komputer dan jaringan. Apa maksudnya? Ya, kita lihat ya. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu dapat memahami prinsip dari K3LH, kemudian dapat memahami prosedur dari K3LH, terus dapat mengimplementasikan prinsip K3LH dalam lingkungan kerja, terutama di bidang IT atau komputer. Nah, ini
tujuan pembelajaran yang harus tercapai ya. Apa itu K3LH? K3LH itu merupakan program mengenai aturan atau standar dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja ya. Nah, contoh K3LH dalam kerja pabrik, industri, komputer, dan masih banyak lagi bidang kerja lainnya. Jadi ini termasuk salah satu bagian dari materi di komputer dan jaringan ya. Ada keselamatan, keamanan kerja ya di lingkungan kerja. Nah, jadi karena nanti kita hubungannya dengan listrik dan lain sebagainya, maka juga harus mengatur atau mungkin mematuhi kesehatan, keselamatan ya dalam bekerja. Nah, itu ya. Tujuan daripada K3LH terutama di komputer dan jaringan itu menjaga kesehatan seseorang saat dan sesudah melakukan kerja. Jadi utamakan keselamatan saat bekerja karena kita hubungannya adalah komputer yang notabene itu berhubungan dengan listrik ya. Kemudian memberikan keamanan pada seseorang ketika berada pada lingkungan kerja. Jadi selain itu menjaga kesehatan, juga harus memberikan keamanan. Nah, jadi ketika bekerja kita juga harus aman. Kemudian melindungi seseorang atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini ya. Jadi melindungi seseorang. Ini termasuk tujuan dari K3LH juga. Menjamin keselamatan pekerja atau pengguna lain yang berada di lingkungan kerja yang sama. Nah, ketika kamu bekerja di suatu tempat, ya, mungkin itu praktek kerja, ya, PKL, ya, pekerja lapangan, entah di mana tempatnya, kamu harus memperhatikan K3LH ini, ya. Tempat kerjamu itu mendukung atau ada ndak jaminannya kesehatan atau mungkin keamanannya bagaimana, terus hak kamu saat bekerja bagaimana, harus terjamin keselamatannya ya, itu kamu harus tahu lingkungan kerjamu seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip K3LH dalam penggunaan komputer. Ada prinsip-prinsip K3LH dalam penggunaan komputer. Yang pertama itu posisi duduk yang benar. Nah, perhatikan gambar berikut. Posisi duduk yang benar ketika kamu berada di depan komputer itu seperti ini ya. Pandangan lurus ya. Nah, bagian layar setinggi dengan mata atau tidak di bawahnya sedikit. Kemudian jaga kepala agar dapat melihat lurus ke depan, jangan membungkuk ya. Jaga agar keyboard sejajar di depan mata kamu. Nah, dan kira-kira sama tinggi dengan siku Anda. Jaga bagian belakang dari siku kaki sedikit menjauh dari kursi agar menghindari tekanan di belakang siku. Nyamankan bagian pundak ya, atur sandaran kursi. Ya, seperti yang terlihat pada gambar ini. Jadi posisi duduk yang benar seperti ini ya. Nanti kamu bisa cari tahu mungkin bagaimana posisi duduk itu yang benar saat menggunakan komputer. Nah, kemudian gambar di sini itu adalah gambar yang menunjukkan posisi yang salah dan yang benar. Bagaimana posisi yang benar ketika mengetik? Ya, itu posisinya seperti itu. Posisikan 10 jari ya lurus ya. Yang salah itu yang seperti itu salah ya. Jadi kalau posisi salah seperti itu bisa membuat jari-jari kita terasa sakit ya, atau mungkin lelah. Kemudian posisi tangan, lengan, perhatikan yang benar dan yang salah. Posisi mata, bagaimana jaraknya? Jarak pandang mata berapa meter atau berapa sentimeter? Nah, posisi tangan ketika memegang mouse bagaimana yang baik dan benar supaya tidak cepat capek, cepat lelah ya, itu posisi-posisinya. Nah, berikut ini juga posisi yang salah. Posisi duduk yang salah ya. Ini bisa membuat kita capek mata, capek
badan ya, atau mungkin sakit. Nah, lelah itu pasti karena posisi duduknya yang salah. Makanya posisi duduk yang benar saat menggunakan komputer atau laptop itu diperhatikan dengan baik. Jangan malah membuat kamu sakit nanti. Nah, ini posisi duduk yang salah. Nah, apa manfaat dari KTKLH? Ketika kita memperhatikan KTKLH, itu kita punya banyak sekali manfaat. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Ini termasuk manfaat KTKLH. Kemudian menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Ketika kamu punya tempat kerja, kamu adalah bosnya, pemilik tempat kerja, kamu harus melindungi pekerja kamu ya. Apalagi ini di bidang komputer dan jaringan. Harus memperhatikan keselamatan pekerjanya. Ya. Kemudian memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, ini ya. Menjaga agar tubuh tetap sehat. Ini manfaat-manfaat ketika memperhatikan KTKLH. Oke. Ini tugas yang berikutnya ya. Tugas kedua, silahkan nanti dikerjakan. Jelaskan apa itu KTKLH. Jelaskan tujuan dari KTKLH, minimal sebutkan 3 saja. Jelaskan manfaat dari KTKLH tadi, minimal 3. Boleh cari sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Silahkan diketik di Microsoft Word atau mungkin kamu tulis tangan, kemudian dijadikan PDF ya filenya. Silahkan nanti dikirim ke email seperti biasanya. Oke, paham ya, jelas ya. Terima kasih. Mungkin itu dulu penjelasan di materi kali ini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Jangan lupa tugasnya untuk dikirim. Jika belum jelas bisa bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.